Shalom jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di hadapannya. Biarlah saat ini kita boleh datang di dalam kerinduan. Kita bukan hanya sekedar mengikuti atau menonton, tapi kita ingin bersama-sama datang menyembah Tuhan. Mari saat ini sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ajak setiap kita untuk boleh mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari dengan perlahan kita bersama-sama bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, puji Tuhan pagi ini kita bisa dapat berkumpul kembali, beribadah bersama untuk menyembah Tuhan kita biarpun kita di rumah masing-masing. Tapi kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita mempersiapkan hati kita, kita menyembah Dia, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita. Kami bersyukur Bapa. Ucap syukur kepada Tuhan kita. Dia telah membimbing kita, memberkati kita. Mari kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari kita katakan, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Amin. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami yang terus berlimpah dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, pagi ini kami mau datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap kami. Tuhan yang memberkati setiap pemikiran kami Bapa, agar kami hanya terfokus pada Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa.
Amin. Mari kita bersama dengan seluruh orang percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan menyembah, memuji Tuhan kita dengan hati bersyukur. Mari kita datang ke bait-Nya dengan bersorak-sorai. Haleluya! Katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya
kesetianya. Haleluya, haleluya. Saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Kita mau berseru kepada Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dalam hidup kami. Tuhanlah penolong kami dalam kesesakan. Hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah pada hari Minggu Advent yang kedua ini, yaitu
di saat kita akan merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Tapi saudara dan saya tentu sekarang ini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama datang kembali beribadah kepadamu. Kami sungguh bersyukur bahwa di tengah segala situasi dan kondisi, kami boleh dengan leluasa datang untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau begitu baik dan kami boleh dekat dengan Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini kembali di tengah kami memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali dan kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami rindu untuk terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama perlu terus dipimpin, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami di dalam perjalanan hidup di dunia ini yang masih Tuhan percayakan, kemanapun kami harus berjalan, Tuhan, kami tidak salah langkah. Kami selalu berada di dalam agenda Tuhan, hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan flyer atau poster ya yang saudara dapatkan dari gereja, maka tema yang diberikan kepada saya adalah tentang orang buta dicelikan, yaitu tanda yang ketujuh, ya saudara ya. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama, mari kita baca dulu satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, Yohanes 9, ayat pertama sampai ayat ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara, coba perhatikan. Sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat atau mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir itu, perhatikan kalimat Tuhan Yesus ini dulu. Ya. Di situ dikatakan pada waktu kan ditanya, ini yang salah siapa nih, gitu kan ya? Yang berdosa siapa nih, orang ini yang butanya atau orang tuanya? Nah, lalu ini jawab Tuhan Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Ini yang perlu diperhatikan. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara ingat kata pekerjaan ini Tuhan Yesus pernah mengucapkan tentang hal ini yang sejalan dengan ini atau berkaitan dengan hal ini, yaitu di Injil Yohanes pasal yang keempat. Pada waktu murid-muridnya nyari makanan buat Tuhan Yesus pada waktu dia sedang berbicara dengan perempuan Samaria. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapakku
dan menyelesaikannya. Jadi ini kita lihat bahwa hidup manusia di dalam dunia ini adalah dengan agenda Tuhan, dengan misi Tuhan. Itu yang harus kita jalankan. Dan Tuhan Yesus hadir dengan misi Allah, yaitu menjadi Mesias yang sempurna. Menjalankan semuanya sesuai dengan yang Bapaknya mau dan menyelesaikannya. Makanya diteruskan saya ya, lihat. Kita harus, makanya kenapa Tuhan Yesus ngomong gitu, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, lihat ini saudara, semuanya itu ada batasnya. Dikatakan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi semuanya ini ada batasnya. Tuhan Yesus akan menuntaskan misi yang Dia emban dari Bapa sebagai Mesias yang sempurna, dan Dia naik ke sorga setelah semuanya itu selesai, dan jangan lupa Dia akan datang kembali. Dan ini semuanya ada batasnya, demikian juga dengan saudara dan saya. Selama kita masih ada di dunia ini, seharusnya saudara dan saya sebagai manusia yang diciptakan Allah itu hadir untuk melakukan pekerjaan Bapa. Artinya hadir dengan agenda Bapa, hadir dengan tujuan sesuai dengan tujuan dari Bapa, ya, yang menciptakan kita. Nah, ini yang harus diperhatikan dulu sebelum lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu atau mencelikkan orang itu dari dia tadinya buta sejak lahir, ya, lalu disembuhkan. Kita tahu bahwa sebagai pencipta dia bisa melakukan apa saja, dia bisa intervensi. Nah, tapi ini yang kita akan pelajari apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus melakukan semuanya itu. Kalau saudara perhatikan bahwa ada 4 respons dari orang-orang di sekitar Tuhan Yesus atau pada waktu kejadian itu terjadi, ya. Respon yang pertama kita lihat pada waktu orang buta itu dicelikkan, itu datang dari tetangganya. Saya ingin saudara perhatikan di Injil Yohanes pasal yang ke-9 itu, pada waktu tetangganya melihat apa yang terjadi. Rupanya kan tetangganya ini tahu benar dia siapa, dan oleh karena kebutaannya bisa jadi mereka juga sering menolong dia karena dia perlu pertolongan, begitu ya, di dalam kebutaannya ini. Jadi mereka tahu betul. Nah, waktu itu lalu dia bilang, nggak salah nih, apa benar dia nih, katanya begitu ya, kata si orang tetangganya ini. Dan kita lihat setelah mereka bertanya-tanya, lalu mereka nyodorkan aja akhirnya orang buta itu kepada orang Farisi untuk diverifikasi kali ya, untuk, atau mereka juga ingin tahu ini sebenarnya apa yang terjadi sih, kenapa sih sampai orang ini lalu bisa dicelikan gitu ya, karena mereka selama ini berpikir, karena itu yang ada ajaran yang beredar pada waktu itu bahwa ini orang pasti kalau ada masalah, ada orang itu tidak hidupnya nggak enak, ini pasti dia berdosa deh kepada Tuhan. Soalnya kalau orang yang hidupnya baik-baik gitu ya, ini pasti dia nggak kenapa-napa, hidupnya menyenangkan aja. Nah, ini yang ada di pikiran mereka. Kita lihat itu juga sebenarnya ada dalam pikiran orang Farisi. Makanya kayaknya mereka penuh dengan pertanyaan, kok bisa sekarang sembuh, apa maksudnya ini, apa yang terjadi. Nah, ini adalah respon dari tetangga itu ya. Nah, yang berikutnya adalah respon dari orang Farisi, kan dibawa kepada orang Farisi. Kalau saudara perhatikan lalu ayat-ayat selanjutnya. Orang Farisi itu lalu yang dipermasalahkan apa ya? Lihat saudara fokusnya. Aduh, ini kan hari Sabat ya. Lalu ini katanya dia kan tanya apa yang terjadi gitu kan, atau dia bisa jadi dia melihat, lalu yang dia pertanyakan adalah karena Tuhan Yesus lalu pakai kucek-kucek, pakai kan dia bikin dari tanah itu, lalu intinya adalah kerja begitu ya. Jadi yang dipikirkan adalah hukum oleh dia. Lalu wah ini nggak mungkin nih katanya, ini orang benar, ini pasti orang berdosa nih, orang berdosa tuh nggak bisa melakukan mujizat. Ini pasti nih ada yang salah. Jadi orang Farisi ini lalu mempertanyakan dan mempermasalahkan apa yang terjadi. Justru yang mereka ingin serang adalah Tuhan Yesusnya, oleh karena memang selama ini mereka
merasa bahwa agenda mereka terusik, apa yang mereka selama ini percaya itu terusik walaupun salah, begitu saudara ya. Dan mereka selalu mencari jalan untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Nah, ini yang terjadi. Ini respon dari orang Farisi, ya. Nah, lalu yang berikutnya, saudara, adalah respon dari orang tua orang buta itu. Kan orang Farisi itu jadi nanya, udah dipanggil deh orang tuanya, panggil, gitu kan ya. Nah, lalu akhirnya orang tua itu dipanggil, orang tuanya dari orang buta ini. Lalu ditanya, ini gimana, bener nggak? Bener dia tuh apa yang terjadi ini sebenarnya dia bener buta nggak sih tadinya, atau apa sebenarnya yang terjadi? Nah, lihat saudara, orang tuanya ini tahu bahwa orang Farisi ini lagi nyari-nyari dan bermaksud mencelakakan orang. Kalau nanti ada yang tidak setuju dengan mereka, nanti mereka bisa menjatuhkan hukuman. Ya orang tua ini juga jadi takut, saudara ya. Jadi akhirnya orang tuanya bilang, kan dia udah dewasa, tanya aja sendiri, gitu ya. Jadi dia lepas tangan, pokoknya dia tidak mau ada urusan dengan itu. Lalu akhirnya dibiarkan orang itu atau orang Farisi itu bertanya kepada orang buta itu. Nah, sekarang lihat saudara, bagaimana reaksi dari orang buta itu? Dikatakan waktu pertama orang buta itu kan ditanya, kamu siapa? Katanya nyembuhin kamu. Pertama, saudara, orang buta itu mengatakan, oh itu orang yang disebut Yesus. Makanya di dalam kebutaannya dia pernah juga mendengar bahwa tentang Yesus ini. Makanya lalu dia bilang, ini orang itu loh, orang yang disebut Yesus itu. Gitu kan ya, itu yang dikatakan oleh orang buta ini. Lalu kemudian pada waktu ditanya lagi, saudara ya, dia lalu menyebutkan, sekarang dia bukan ngomong lagi orang yang disebut Yesus itu. Sekarang dia bilang, oh itu tuh, ya kayaknya seorang nabi. Soalnya nggak mungkin, kalau bukan nabi, itu nggak mungkin dia bisa melakukan mujizat ini. Itu kata orang buta ini, saudara ya. Lalu pada waktu dia ditanya lagi, lalu dia akhirnya dia bilang, dia pasti datang dari Allah deh, katanya. Nggak mungkin orang yang bukan datang dari Allah bisa melakukan hal ini. Dia pasti datang dari Allah. Dan saudara, menariknya ini luar biasa, saudara ya. Pada waktu lalu Tuhan Yesus bertanya kepada dia dan lalu memperkenalkan dirinya kepada dia, sampailah orang itu kepada satu pernyataan, engkau adalah Tuhan. Lalu di sini dikatakan bahwa di ayat 38, saudara ya, di pasal yang ke-9 ayat 38 ini, lalu orang itu mengatakan, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya, yaitu menyembah Tuhan Yesus. Saudara, kita perhatikan bagaimana pertumbuhan pengenalan orang ini kepada Tuhan. Lalu pada saat dia menyadari siapa yang ada di hadapannya, lalu dia tersungkur dan dia percaya kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari semuanya ini? Saudara-saudara, Yohanes 20 ayat 30-31 berbicara mengenai tanda-tanda itu. Karena memang ada banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, tanda itu biasanya dipahami oleh orang pada saat ini disebut dengan mujizat. Jadi Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat, bukan yang ini saja. Yohanes 20 ayat 30-31 dengan jelas mengatakan tujuan dari tanda itu. Di sini dikatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Perhatikan saudara, ada banyak dan tidak semua dicatat. Ya, nanti kita lihat kenapa nggak semuanya dicatat. Kan kita ini manusia ini senang yang sensasional ya, yang spektakuler tuh kita masuk-masukin, bahkan kita viralin deh semuanya kali kalau zaman sekarang ya. Nah, ini dia bilang ada banyak tapi tidak tercatat dalam kitab ini. Tidak semua dicatat ya. Tetapi lalu diteruskan, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Lihat, ini tujuannya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tanda dibuat Tuhan Yesus
supaya tujuannya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kan saudara, di perjanjian lama, Bapa Allah terus memberitahu kepada manusia tentang akan datangnya seorang Mesias. Dan datangnya dengan berbagai macam tanda. Salah satu tandanya seorang anak akan lahir di Bethlehem. Kan ya, semua tanda-tanda itu diberikan supaya saudara dan saya, supaya manusia khususnya orang Yahudi pada waktu itu yang seharusnya menantikan Mesias ini dan lalu nanti memberitakannya kepada semua bangsa, jangan salah. Nah, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah dia lahir, lalu semua tanda-tanda itu sudah ada, yang buta dicelikan, apa semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu sesuai dengan semua tanda yang dinubuatkan sejak dari perjanjian lama. Tapi tentu saja maksudnya bukan supaya kita itu lalu yang kita perhatikan tandanya, bukan itu maksudnya. Nah, lihat ini saudara. Di dalam kehidupan kita ini kita juga diperhadapkan atau kita melihat ada banyak tanda, yaitu rambu-rambu. Misalnya contohnya saudara lihat di sini. Ada tanda mobil yang lalu ada seperti belok-belok itu ya, ada garis-garis belok-belok itu. Artinya apa saudara? Kalau saudara punya SIM, tentunya saudara harus lurus ini ya, sudah tahu apa ini artinya. Artinya di depan itu jalanan licin. Hati-hati. Artinya apa saudara? Yang harus diperhatikan fokusnya tanda ini bukan? Apa saudara saudara liatin tandanya? Ya enggak lah, tandanya kan kelewatan nanti juga. Atau saudara cari lagi tanda lain? Enggak, saudara sudah tahu dari tanda itu di depan jalanan licin. Tentu ya dia yang saudara perhatikan jalanannya, cara saudara mengemudikannya. Supaya apa? Jangan sampai terjadi kecelakaan. Gitu kan ya? Nah contohnya lagi misalnya, itu tuh ada tanda, ada gambar sapi. Apa sih maksudnya saudara? Kan bukan maksudnya sudah aduh sapinya bagus ya, itu yang gambarnya bagus ya terus saudara liatin terus itu sapi. Ya enggak lah saudara. Kalau nanti saudara liatin sapi itu terus cari terus tanda sampai nengok-nengok ke belakang, kan nanti sapi yang benerannya di depan ditabrak sama saudara dan saya. Jadi maksud dari tanda itu adalah supaya saudara perhatikan, yang diperhatikan sapi yang di depan itu loh yang ditunjuk oleh tanda itu, gitu kan ya saudara ya. Jadi semua tanda-tanda itu yang harus diperhatikan apa yang ditunjuk oleh tanda itu. Apa yang tanda itu, arti dari tanda itu, dan artinya itu yang diperhatikan. Bukan fokusnya kepada tanda-tanda atau rambu-rambu ini. Nah, sama halnya dengan tanda-tanda atau mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Memang fokusnya bukan di mujizat, makanya nggak ditulis semuanya. Yang penting adalah lihat nih, ini semua yang di Alkitab, di PL dikatakan di Perjanjian Lama, semuanya sudah terjadi. Ini nih loh Mesias yang saya janjikan, ini loh Mesias yang akan datang tuh yang ini loh, ya. Yang Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Nah, jadi maksudnya apa? Fokusnya jangan di tanda-tanda ini, jangan tuh kita terus cari tanda kita itu apa terpesonanya oleh tandanya, tidak. Seharusnya kita terpesonanya oleh Tuhan Yesusnya dan fokusnya kepada Tuhan Yesusnya dan kita mencari tahu itu maksudnya apa sih semuanya itu. Apa yang harus saya lakukan kepada Tuhan Yesus ini? Bagaimana sikap saya setelah saya melihat tanda-tanda ini? Jadi lihat ini saudara. Kalau sudah perhatikan yang tadi bahwa mata orang buta ini yang sejak lahir ini celik saudara ya. Maka yang kita harus perhatikan, yang terus kita menjadi fokus pembicaraan kita, bukanlah yang buta ini bisa melihat, bukan. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah Tuhan Yesusnya. Dan tujuannya adalah supaya kita percaya kepadanya. Makanya kenapa kalau kita perhatikan tadi si orang buta itu, bagaimana dari dia tadinya bilang, ini itu yang namanya Yesus tuh. Lalu dia bilang, nih dia pasti nabi nih. Lalu dia semakin jelas, lalu dia katakan, ini dia datang dari Allah. Sampai pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, lalu dia katakan, dia adalah Tuhan. Maka pada waktu itu dia tersungkur. Nah klimaksnya dari peristiwa itu
Bukan orang buta itu yang dari lahir itu dari buta menjadi celik, saudara. Bukan itu fokusnya, bukan itu klimaksnya. Di dalam apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan mengatakan pekerjaan Allah harus dinyatakan, kemuliaan Allah harus dinyatakan. Nah itu saudara, puncaknya, klimaksnya yang harus terjadi, itu yang bagi Tuhan, itu yang menjadi fokus dari Tuhan, adalah pada waktu orang itu tersungkur di hadapan kita. Jadi maksudnya saudara, jadi begini nih, saudara. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, itu seharusnya, saudara ya, pada waktu kita ini misalnya kita berdoa, nggak apa-apa anak Tuhan boleh berdoa, saudara memohon kesembuhan, saudara mohon pertolongan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan betul-betul melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara, maka yang kesaksian yang harus saudara nyatakan di dalam kehidupan ini, karena ini yang saya saudara dengar, saudara, itu fokus kesaksiannya memang biasanya kalau ada terjadi sesuatu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu biasanya lalu yang tadinya nggak pernah mau bersaksi di gereja, jadi tiba-tiba sekarang saya mau bersaksi, sekarang saya mau bersaksi. Nah, tapi saya mendengar, yang sering kali yang saya dengar adalah kesaksian itu isinya apa? Cerita dia dari sakit jadi sembuh. Lalu dia merasa bahwa setelah sembuh itu adalah klimaksnya. Aduh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memang ada Tuhannya sih disebut-sebut, saudara ya. Tapi lalu klimaksnya ada di situ. Bahwa sekarang saya tadinya gagal, sekarang sudah sukses lagi. Sekarang tadinya saya susah, sekarang sudah enak lagi. Pokoknya Tuhan sudah, aduh sudah, jadi saya senang begitu ya. Lalu mengucap syukur, lalu bisa jadi undang-undang teman begitu kan ya, untuk mengucap syukur bersama-sama. Lalu klimaks itu selesai. Lalu dia hidup lagi aja seperti biasa lagi. Kalau dulu sakit, sekarang banyak hal yang dia nggak bisa lakukan, sekarang udah sehat. Jadi dia bisa kemana-mana lagi, dia bisa kerja lagi dan sebagainya. Itu deh, selesai. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Kalau saudara perhatikan di bagian-bagian firman Tuhan, dengan jelas Tuhan ingin kita tuh menyaksikan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan. Dan sudah Tuhan, karya Tuhan. Jadi yang jadi fokus, apalagi saudara kalau di Injil Yohanes ini dengan jelas Tuhan mengatakan supaya kamu percaya. Jadi klimaksnya itu adalah pada saat saya ini percaya dan saya tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi sama saudara dengan waktu ada 10 orang kusta itu ya disembuhkan. Lalu 9 itu kan 10-10-nya kan disuruh pergi ke imam, memang kan memperlihatkan diri. Ya bisa jadi yang satu yang kembali ke Tuhan juga dia ke imam dulu, lalu akhirnya dia balik ke Tuhan. Tapi poinnya klimaks dari cerita itu bukan pada saat orang kusta itu disembuhkan. Sama seperti orang buta ini, klimaksnya bukan pada saat orang buta ini dicelikkan. Tapi klimaksnya adalah yang Tuhan ingin kita perhatikan. Pada waktu orang kusta ini kembali kepada Tuhan Yesus, memuliakan Allah dan tersungkur di hadapan Tuhan. Sama seperti orang buta ini, yang lalu dia percaya kepada Tuhan, sungguh dia menjadi Tuhan saya sekarang, dan dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dan lihat ini seharusnya, kehidupan selanjutnya adalah kehidupan di mana orang ini terus hidup menyembah Tuhan. Terus hidupnya sekarang ini adalah tidak ada ilah lain di hadapan dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan seterusnya, karena kita tahu kan sebagai orang Kristen kita kan tidak terus sehat, bisa jadi kita juga kena sakit penyakit ya, apalagi di dalam situasi yang seperti ini. Dan sebagai anak Tuhan kita juga tidak pernah selalu terlepas dari bencana. Ada saatnya kita juga ada di dalam bencana itu sendiri ya, misalnya seperti yang terjadi bencana alam di Palu misalnya. Nah, jadi kita lihat di sini sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah betul-betul bertemu dengan Tuhan Yesusnya melalui intervensi Allah, yaitu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, tidak harus selalu berkaitan dengan yang sakit jadi sembuh atau mujizat semacam itu, tapi yang terbesar adalah di mana apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, lalu kelahiran baru itu terjadi, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, membuat akhirnya kita menyadari kita sebagai orang yang berdosa, yang tidak hidup lagi sesuai dengan tujuan Allah, lalu kita sekarang disadarkan dan kita sadar kita perlu Tuhan Yesus dan kita kembali kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita tersungkur di hadapannya dan kita mohon pengampunan dan keselamatan dari Dia. Itu adalah mukjizat yang terbesar, saudara. Nah, itu yang seharusnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan lalu kita menjalani kehidupan yang selanjutnya ini adalah kehidupan apa?
kehidupan bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang didedikasikan kepada Tuhan. Kehidupan yang menyatakan kepada dunia, sungguh Dia adalah Tuhan. Tuhan yang patut kita percaya. Tuhan yang patut kita sembah. Apapun juga yang terjadi yang di dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini, Dia adalah tetap Tuhan yang harus kita percaya dan harus kita sembah. Nah, saudara-saudara, bagaimana keadaan kita sekarang ini? Apakah saudara dan saya ini adalah masih merupakan orang yang masih mencari yang lain? Kan seharusnya tanda-tanda itu membuat kita terfokusnya adalah kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada tanda-tanda itu, bukan kepada mujizat-mujizat itu. Tapi sekarang saudara dan saya ini adalah orang yang seperti apa? Apakah saya ini pada waktu kita berbicara tentang Natal, kita berbicara tentang kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini, berbicara tentang Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, berbicara sudah tentang Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Lalu apa yang sedang kita cari atau fokus kita di mana sekarang? Bagaimana respon saya terhadap semuanya itu? Apakah saudara dan saya adalah masih menjadi orang yang cari tanda? Fokusnya adalah di tanda. Tuhan, kalau Tuhan sungguh sayang sama saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong dengarkan doa saya dan kabulkan. Apakah saudara dan saya masih termasuk orang-orang yang sedang mencari roti? Yang Tuhan Yesus berkata, kamu datang kepada saya, bukan cari saya, kamu cari roti. Karena persoalan mukjizat yang sudah saya lakukan, kamu masih fokusnya kepada tanda. Kamu bukan datang untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apakah respon kita masih merupakan respon yang salah? Tidak seperti orang buta yang dicelikan itu. Apakah respon kita sekarang ini? Seharusnya saya percaya. Dan saya akan terus sujud menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya masih minta tanda, itu keterlaluan. Kenapa? Kurang apa tanda salib itu? Tanda salib yang menyatakan bahwa Dia datang khusus untuk saudara dan saya. Saudara dan saya yang selama ini kurang ajar, tidak tahu diri, melawan Tuhan, datang kepada Tuhan untuk memanfaatkan Tuhan, supaya Dia ikuti maunya saya, bukan saya ikuti maunya Tuhan. Di saat kita masih menjadi musuh Dia, di saat kita masih memberontak terhadap Dia, Tuhan Yesus tetap datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Di saat itu orang-orang di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru yang terus menolak Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kan di Injil Yohanes, saya datang kepada manusia ini yang membutuhkan Dia. Tapi orang-orang ini menolak Dia. Nah, kita lihat saudara bagaimana Tuhan Yesus tetap datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Masa kita masih ingin tanda yang lain? Respon yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya adalah percaya dan sujud menyembah Tuhan. Saudara, Natal biasanya rumah kita dihiasi dengan pohon Natal sebagai lambang keabadian. Mari saudara, sekarang, mulai dari sekarang, jangan cari hadiah di pohon Natal itu. Mana hadiah buat saya? Mana kita hiasi itu dengan hadiah-hadiah? Yang ulang tahun adalah Tuhan Yesus, bukan saya. Bukankah seharusnya Dia yang mendapatkan hadiah dari kita? Dan yang Tuhan kehendaki adalah diri saudara dan saya. Kalau toh saudara ingin memakai simbol, mari saudara, taruh foto saudara sambil berdoa di hadapan Tuhan, sambil sujud menyembah Dia, mengatakan, Tuhan, ini saya persembahkan kepadamu sebagai hadiah Natal. Sampai selama-lamanya, diri saya ini adalah untukmu. Maukah saudara mempersembahkan diri saudara pada saat ini kepada Tuhan sebagai hadiah Natal,
setelah apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saudara dan saya. Mari saudara, kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh terima kasih Tuhan. Di saat kami bukannya percaya tapi malah mempermasalahkan, memperdebatkan segala yang terjadi seperti orang Farisi. Pada saat kami datang hanya ingin mencari tanda-tanda, ingin mencari dan memanfaatkan apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan buat saya. Tuhan, Engkau tetap datang ke dalam dunia ini. Tetap mencari saya. Tetap datang untuk menyelamatkan saya. Ya Tuhan, ampuni, kalau pada Natal ini saya masih mencari tanda. Yang saya cari adalah hadiah. Hadiah Natal dari Tuhan. Padahal yang ulang tahun bukan saya. Natal adalah memperingati kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni saya. Ampuni kami semua yang tidak tahu diri ini. Ya Tuhan, pada saat ini tolong kami. Tolong kami yang sudah dicelikkan dari kebutaan rohani dan sekarang kami boleh melihat juru selamat yang telah datang untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau mempersembahkan diri kami. Kami mau tersungkur di hadapan-Mu. Menyerahkan diri kami dan seluruh hidup kami ini untuk menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Bukan hanya pada hari Natal ini, tapi pada sepanjang hidup yang masih Tuhan percayakan kepada saya pada saat ini. Kalau saya masih hidup di dunia ini, Tuhan, saya mau seperti Tuhan. Saya hadir untuk melakukan agenda Tuhan dan menyelesaikannya sampai Engkau memanggil saya pulang atau sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tolonglah kami ya Tuhan untuk merayakan Natal ini dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat Natal, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Rahmiati. Semoga firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saatnya untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kita mau katakan give thanks God. Because
given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kami yang lemah, tetapi ada Tuhan Maha Kuasa yang memberikan kami kekuatan. Oleh karena itu kami berani mengatakan bahwa kami kuat. Kami kaya akan kasih karunia Tuhan. Anugerah yang Tuhan limpahkan dengan begitu derasnya dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Biarlah tidak kami lupakan kasih karunia-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya di setiap hari kami dapat mengucap syukur kepadamu. Karena banyak sekali perbuatan-Mu, kebaikan-Mu kepada setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk seluruh gereja Tuhan di dunia yang sedang mempersiapkan untuk Natal. Apakah Natal secara online ataupun onsite, Tuhan yang kiranya boleh memberikan hikmat kepada panitia Natal. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk setiap orang yang melayani Natal. Kami rindu Natal di masa pandemi ini, setiap jemaat Tuhan tetap dapat menikmati Tuhan, tetap dapat mengalami momen-momen Natal itu, menikmati Natal yang sesungguhnya. Tuhan jauhkan juga Tuhan untuk setiap niat-niat yang tidak baik, yang mungkin ingin mengganggu orang-orang Kristen yang mengadakan Natal. Kira Tuhan yang boleh gagalkan niat-niat tidak baik tersebut ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk persiapan Natal di gereja ini secara khususnya. Tuhan yang boleh tolong untuk setiap orang yang terlibat. Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan pada setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa kami. Tuhan yang tahu apa yang menjadi problema bangsa kami saat ini. Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah kami, kepada Bapak Presiden kami, di mana boleh melacak setiap gerakan-gerakan yang mungkin ingin memecah belah bangsa. Tuhan yang boleh memberikan kesatuan hati aparat TNI dan Polri. Kami juga terus menyerahkan Tuhan untuk ekonomi bangsa ini. Untuk tahun depan ya Tuhan, kami rindu ekonomi bangsa ini boleh kembali bangkit. Ada banyak lapangan kerja yang boleh tercipta, sehingga orang-orang yang jobless sekarang ini boleh mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dengar seluruh doa kami. Dan inilah persembahan kami naikkan kepada hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita kembalikan untuk segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sama
Mari jemaat dikasihi Tuhan, mari kita boleh mengarahkan hati kita di hadapan-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memimpin, menyertai hidup kita, membuat iman kita boleh semakin kokoh di hadapan-Nya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saudara, hari ini ada pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih atas pelayanan khotbah dari Ibu Pendeta Rahmiati. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati, memimpin kehidupan dan pelayanan Ibu Ati untuk kedepannya. Nah saudara, minggu depan itu adalah penutup dari rangkaian seri kita, yaitu dari ketujuh tanda atau mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Kita sampai pada tanda yang ketujuh atau yang terakhir ya saudara, yaitu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati saudara. Nah saudara, saya terus menghimbau untuk setiap kita, biarlah ketika kita datang, kita beribadah online di rumah, saudara. Marilah kita boleh tetap mengikutinya dengan sepenuh hati kita. Kita tidak mengikutinya dengan setengah hati, saudara. Atau kita sambil melakukan hal-hal yang lain. Tapi baiklah kita mengikutinya benar-benar dengan hati yang menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, jam 10:30 siang melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Kemudian saudara, pada malam hari ini Sunday Talk dengan tema daging versus roh saudara. Saudara, ini adalah satu topik yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali terjadi pertempuran rohani. Kita melawan keinginan-keinginan nafsu daging kita, saudara, yang berpotensi membuat kita jatuh di dalam dosa. Kita terus bertempur melawan hal-hal itu. Tapi bagaimana caranya? Nah, saudara, kita akan mengikuti Sunday Talk malam hari ini, kita akan mendapatkan jawaban. Dan saya percaya setelah mengikuti Sunday Talk ini, setiap kita pola pikir akan diubahkan, saudara. Karena itu ikutilah, ajak keluarga, orang-orang dekat, untuk kita boleh bersama-sama belajar dan boleh diubahkan oleh Tuhan. Jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Baik, kemudian saya juga mau infokan pada setiap kita bahwa sekolah minggu BCS Medan akan kembali dibuka tahun depan juga, per 10 Januari. Kita bersyukur ya, karena selama ini anak-anak sekolah minggu kita itu join dengan BCS Central Park yang ada di Jakarta. Tapi per 10 Januari nanti, kita sudah mulai membuka sekolah minggu sendiri. Dalam arti, saudara, melalui Zoom, ya, melalui online. Bukan anak-anak datang ke gereja. Ya, saudara, jadi melalui aplikasi Zoom, setiap hari Minggu, jam 9 pagi, saudara. Oke, saudara, harap saudara boleh mencatatnya 10 Januari, nanti saudara boleh beritahu kepada anak-anak saudara. Kemudian, yang terakhir saudara, ibadah gabungan Natal BCS Medan, S4 dan MTMH akan diadakan tanggal 24 Desember jam 7:30 malam melalui saluran channel Bright Community Service Medan juga. Akan ada berbagai rangkaian acara yang sudah panitia pikirkan bersama. Harapannya setiap kita tetap dapat mengikuti Natal di rumah ini dengan hati yang tetap fokus kepada Tuhan dan boleh mendapatkan makna Natal yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang belum daftar, mari kita boleh segera daftar, saudara. Atau bagi saudara yang ingin mendaftarkan keluarga besar, saudara bisa segera daftarkan
kepada kami. Nanti kami akan memberikan souvenir berupa lilin elektrik kepada setiap kita. Bagi saudara yang ingin mendaftarnya, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik saudara, demikian pengumuman yang sudah disampaikan. Harap saudara boleh perhatikan dengan baik. Dan saya berharap saudara di rumah tetap dalam keadaan yang sehat dan mengandalkan Tuhan di setiap kegiatan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.